Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elviera Amalia Mulyani akan membahas materi mengenai ruang vektorial mata kuliah aljabar linear elementer. Pada materi ini, kita perlu melakukan berbagai pembuktian teorema maupun aksioma. Ruang vektor ini merupakan sebuah himpunan. Dapat kita katakan ruang vektor apabila himpunan tersebut memenuhi ke-10 aksioma ini. Misalkan, V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang, di mana dua operasinya didefinisikan yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ini sudah ada 10 aksioma. Misalnya, kita mempunyai sebuah himpunan dan diminta untuk memeriksa ruang vektor atau bukan. Maka, dapat kita buktikan satu persatu apakah ke-10 aksioma ini terpenuhi. Jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua objek U, V, W pada V dan semua skalar K dan L, maka kita menyebut V sebagai ruang vektor dan kita menyebut objek-objek pada V sebagai vektor. Nah, di sini yang pertama, jika U dan V adalah objek pada V, maka U ditambah V berada pada V, yang dimana ini itu merupakan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, aksioma yang kedua, U ditambah V sama dengan V ditambah U, yang merupakan sifat komutatif penjumlahan. Poin yang ketiga di sini ada U ditambah V ditambah W akan sama dengan U ditambah V dijumlahkan dengan W. Nah, ini itu merupakan sifat asosiatif penjumlahan. Selanjutnya, aksioma keempat, di dalam V terdapat suatu objek 0 yang disebut vektor 0 untuk V. Sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U akan sama dengan U ditambah 0 dan akan menghasilkan U untuk semua U pada V. Yang dimana 0 ini merupakan unsur identitas penjumlahan. Selanjutnya, aksioma kelima, untuk setiap A pada V, terdapat suatu objek negatif U pada V yang disebut sebagai negatif dari U. Sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U akan sama dengan negatif U ditambah U dan akan menghasilkan 0. Nah, negatif U di sini merupakan inverse dari penjumlahan. Nah, aksioma 1 sampai 5 ini merupakan penjumlahan dari ruang vektor. Selanjutnya, aksioma ke-6, jika K adalah skalar sebarang dari U, adalah objek sebarang pada V, maka KU terdapat pada V, yang dimana ini merupakan sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, aksioma 7, KU ditambah V akan sama dengan KU ditambah KV, yang dimana ini merupakan sifat distributif. Untuk nomor 8, K ditambah L, yang dimana KL-nya merupakan bilangan real, dikalikan dengan U akan sama dengan LU ditambah KU. Untuk aksioma 9, K kali LU akan sama dengan KL kali U, yang merupakan sifat asosiatif dari perkalian. Dan yang terakhir, aksioma yang 10 ini, 1 dikali U akan sama dengan U, yang dimana 1 ini merupakan identitas perkalian. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke contoh 1, yang dimana Rn adalah suatu ruang vektor. Himpunan V sama dengan Rn dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar. Aksioma 1 dan 6 sesuai dengan definisi operasi standar pada Rn, yang dimana 3 kasus khusus paling penting dari Rn adalah R yang merupakan bilangan real, R2 merupakan vektor pada bidang, dan R3 vektor pada ruang berdimensi 3. Di sini saya mempunyai contoh, ambil sebarang U, V, W yang merupakan anggota himpunan vektor berdimensi 2 dan sebarang KL yang merupakan anggota bilangan real. Di sini U-nya sama dengan U1, U2, V-nya V1, V2, dan W, W1, W2. Nah, karena U, V, W merupakan anggota dari R2, maka
U1, U2, V1, V2, dan W1, W2 juga merupakan anggota dari bilangan real. Nah, contoh ini itu kita akan membuktikan aksioma yang pertama, yang dimana U ditambah V sama dengan R2. Nah, kita akan membuktikan apakah unsur dari U dan V jika dijumlahkan akan berada pada R2 atau tidak. Nah, maka di sini U ditambah V sama dengan U-nya itu kan U1, U2 dan V-nya V1, V2. Maka ini merupakan penjumlahan dua vektor akan menghasilkan U1 tambah V1 dan U2 ditambah V2. Nah, karena U1 dan V1-nya merupakan anggota bilangan real, maka U1 tambah V1 juga merupakan anggota bilangan real dan U2 ditambah V2 juga merupakan anggota bilangan real. Maka dari itu, dapat kita simpulkan U ditambah V merupakan anggota dari R2, sehingga aksioma 1 itu sesuai dan terpenuhi. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh 2. Ruang vektor matriks 2x2. Kita akan menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Di sini terdapat contoh, misalkan U sama dengan U11, U12, U21, U22, dan V-nya sama dengan V11, V12, V21, dan V22. Kita akan mengetahui mudahnya membuktikan aksioma ini dengan urutan dimulai dari aksioma yang pertama. Nah, aksioma yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa U ditambah V ini adalah suatu objek pada V. Atau dengan kata lain itu kita harus menunjukkan bahwa U ditambah V adalah suatu matriks 2x2. Nah, ini tuh dapat diperoleh dari definisi penjumlahan matriks. U ditambah V, maka kita jumlahkan matriks U ini dengan matriks V akan didapatkan ini. Selanjutnya, dengan cara yang serupa, untuk pembuktian aksioma 6 ini berlaku karena untuk bilangan real sebarang K, kita dapat memperoleh KU sama dengan K dikalikan dengan matriks U, maka didapatkan KU11, KU12, KU21, KU22. Nah, sehingga KU ini adalah matriks 2x2 dan merupakan objek pada V. Baik, selanjutnya kita lanjut ke aksioma kedua. Di sini U ditambah V, di mana kita menjumlahkan matriks U, yaitu U11, U12, U21, U22, kita jumlahkan dengan matriks V, V11, V12, V21, V22. Nah, karena U dan V ini merupakan anggota dari bilangan real dan memiliki sifat komutatif, maka kita dapat memperoleh hasil yang sama, yaitu V ditambah U. Maka aksioma kedua ini terpenuhi, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Selanjutnya di sini ada pembuktian aksioma 3, U ditambah V ditambah W, yang dimana sesuai dengan bagian B teorema 141. Di sini saya mengambil contohnya untuk U di sini yaitu U11, U21, V-nya V11, V21, dan W-nya W11, W21. Maka kita jumlahkan dari setiap U, V, dan W-nya. Nah, ini tuh sesuai dengan bagian B dari teorema 141, maka akan didapatkan U ditambah V ditambah W. Baik,
Selanjutnya, untuk pembuktian aksioma 4, kita harus menentukan suatu objek 0 pada V sedemikian rupa sehingga 0 ditambah U akan sama dengan U ditambah 0 akan menghasilkan U untuk semua U pada V. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan 0 sebagai matriks 0. Nah, selanjutnya, maka 0 ditambah U tadi ini matriks 0 ditambah dengan matriks U akan dihasilkan U itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut pada pembuktian aksioma 5. Jadi pada aksioma 5 ini kita harus menunjukkan bahwa setiap objek U pada V memiliki bentuk negatif dari U. Sedemikian rupa sehingga U ditambah negatif U akan sama dengan 0 dan negatif U ditambah U akan sama dengan 0. Ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan negatif dari U sebagai berikut ini. Nah, dengan definisi ini dapat kita tuliskan U ditambah negatif U, kita jumlahkan matriks U dengan matriks negatif U. Maka sudah kita ketahui U11 ditambah negatif U11 akan menghasilkan 0. Begitupun juga dengan U12 ditambah negatif U12 akan menghasilkan 0. Maka akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 0. Selanjutnya kita masuk ke aksioma 8 dan 9 yang dimana aksioma 8 dan 9 ini sudah sesuai dengan teorema 141. Untuk aksioma 10 di sini 1 kali U yang dimana 1 ini itu merupakan skalar dikalikan dengan U-nya U11, U12, U21, U22 maka akan dihasilkan U. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh 3. Contoh 2 itu, contoh 2 di atas dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks M kali N dengan entry-entry real bersama-sama dengan operasi perjumlahan dan perkalian skalar matriks merupakan suatu ruang vektor. Matriks 0 M kali N adalah vektor 0. Nah, maksudnya dari ini itu adalah ketika ditambahkan ke vektoral lain dalam hal matriks ya, tidak mengubah vektor tersebut untuk ruang matriks M kali N. Vektor nolnya adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Misalnya untuk matriks 2 kali 2. 0, 2 kali 2, maka itu akan 0, 0, 0, 0. Nah, jika kita menambahkan matriks ini ke matriks A lainnya, A ditambah 0, 2 kali 2, maka akan menghasilkan A. Nah, selanjutnya, jika U adalah matriks U, M kali N, maka matriks negatif U adalah negatif U dari vektor U yang merupakan ini adalah inverse aditif, yang dimana ini adalah elemen unik yang ketika ditambahkan ke vektor matriks lain menghasilkan vektor 0. Misalnya untuk ruang matriks M kali N, inverse aditif dari suatu matriks U adalah matriks negatif U, yaitu setiap entry U dikalikan dengan negatif 1. Misalnya di sini ada U sama dengan A, B, C, D. Maka negatif dari U itu akan didapatkan negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. Nah, ketika kita menjumlahkan U ditambah negatif U, maka kita akan mendapatkan matriks 0. Seperti itu. Baik, kita beralih ke contoh selanjutnya, yaitu contoh 4.
Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real negatif hingga koma hingga. Jika f sama dengan fx dan g sama dengan gx adalah dua fungsi sedemikian dan k adalah bilangan real sebarang, maka didefinisikan jumlah fungsi f tambah g yaitu f tambah gx akan sama dengan fx tambah gx, dan perkalian skalar kf yaitu kf x sama dengan kfx. Nah, dengan kata lain, nilai dari fungsi f tambah g pada x diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari f dan g pada x. Ini berarti jika kita memiliki dua fungsi, katakanlah f dan g. Nah, kita ingin mencari tahu nilai dari fungsi baru yaitu f ditambah g pada suatu titik spesifik. Maka hasil penjumlahan inilah yang menjadi nilai dari fungsi baru yaitu f tambah g pada titik x. Selanjutnya, di sini terdapat gambar yang dimana nilai dari kf pada x adalah k kali nilai dari f pada x. Baik, langsung dilanjutkan ke contoh 5. Himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Misalkan V sama dengan R2 dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Nah, jika U itu U1, U2 dan V-nya V1, V2, maka akan didefinisikan U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Nah, dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka akan didefinisikan KU sama dengan KU1, 0. Nah, sebagai contoh, jika U-nya itu sama dengan 2,4 dan V-nya negatif 3,5 dan untuk K-nya yaitu 7, maka U ditambahkan dengan V sama dengan 2 ditambah negatif 3, 4 ditambah 5. 2 ditambah negatif 3 menghasilkan 1, dan 4 ditambah 5 menghasilkan 9. Jadi U ditambah V sama dengan negatif 1,9. Untuk KU, K-nya yaitu sudah diketahui ya tadi 7, dikalikan dengan U-nya 2,4. Sesuai sudah yang tadi dibahas, yang bagian ini, maka kita dapatkan KU-nya yaitu 7, U sama dengan 7 dikali 2, 0. 7 dikali 2 sama dengan 14, maka KU adalah 14,0. Nah, operasi penjumlahan merupakan operasi penjumlahan standar pada R2, tetapi operasi perkalian skalar bukan merupakan perkalian skalar standar. Nah, terdapat nilai-nilai U yang menyebabkan aksioma 10 ini tuh tidak berlaku. Sebagai contoh, jika U sama dengan U1, U2 sedemikian rupa sehingga U2 tidak sama dengan 0, maka 1 kali U sama dengan 1 kali U1, 2, maka akan dihasilkan 1 dikali U1, 0, maka akan sama dengan U1, 0, dan ini tuh tidak sama dengan U. Jadi, V bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut. Baik, lanjut ke contoh 6. Setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Dimisalkan V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R3. Akan ditunjukkan bahwa titik-titik pada V ini membentuk suatu ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar standar untuk vektor-vektor pada R3. Nah, dari contoh 1 yang sudah dibahas tadi, kita mengetahui bahwa R3 itu sendiri merupakan ruang vektor di bawah operasi-operasi ini. Nah, maka tentunya aksioma 2, 3, 7, 8, dan 9, dan 10 itu berlaku untuk semua titik pada R3 dan sebagai konsekuensinya untuk semua titik pada bidang V. Oleh karena itu, kita perlu menunjukkan
aksioma 1, 4, 5, 6 itu terpenuhi. Nah, karena bidang V ini melewati titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan, yaitu AX tambah BY tambah CJ akan sama dengan 0. Nah, jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2 dan V3 adalah titik-titik pada V, maka AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0 dan AV1 ditambah BV2 tambah CV3 sama dengan 0. Nah, dengan menjumlahkan persamaan ini tuh akan menghasilkan A dikali U1 ditambah V1, B dikali U2 tambah V2 ditambah C kali U3 tambah V3 sama dengan 0. Nah, kesamaan ini menunjukkan bahwa koordinat dari titik U ditambah B sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3 memenuhi aksioma 1. Jadi, U tambah P itu terletak pada bidang V, membuktikan bahwa aksioma 1 ini terpenuhi. Untuk membuktikan aksioma 5, kita dapat mengalihkan persamaan ini dengan negatif 1, maka akan dihasilkan A dikali negatif U1 ditambah B dikali negatif U2 dan ditambah C dikali negatif U3 sama dengan 0. Maka akan menghasilkan negatif U sama dengan negatif U1, negatif U2, negatif U3 terletak pada P. Dan ini membuktikan aksioma 5 itu terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh 7 untuk ruang vektor 0. Nah, misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan K0 sama dengan 0. Nah, untuk semua skalar K, pemeriksaan ini itu untuk mengetahui apakah semua aksioma ruang vektor telah terpenuhi dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kita menyebut ruang vektor ini sebagai ruang vektor 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke teorema 511 yang dimana misalkan V adalah suatu ruang vektor, U adalah suatu vektor pada V, dan K adalah suatu skalar. Maka 0U sama dengan 0, K0 sama dengan 0, negatif 1U sama dengan negatif U, dan yang terakhir jika KU sama dengan 0 maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Nah, di sini terdapat pembuktian untuk yang poin A, di mana 0U ditambah 0U akan sama dengan 0 ditambah 0 kali U. Nah, ini tuh sesuai dengan aksioma 8 yang sudah kita bahas sebelumnya, akan sama dengan 0U sesuai dengan sifat dari bilangan 0. Lanjut. Nah, berdasarkan aksioma 5, vektor 0U memiliki bentuk negatif 0U. Dengan menambahkan negatifnya ini pada kedua ruas akan dihasilkan, nah kedua ruasnya itu kita ditambahkan dengan negatif 0U. Nah, bisa juga kita menggunakan aksioma 3, 0U ditambah 0U ditambah negatif 0U sama dengan 0U ditambah negatif 0U. Sesuai dengan aksioma 5 yang dimana 0U ditambah 0 akan sama dengan 0, dan sesuai dengan aksioma 4 yaitu 0U sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bukti C, U ditambah negatif 1U sama dengan 1U ditambah negatif 1U yang sesuai dengan aksioma 10. Nah, bisa kita tulis kembali akan sama dengan 1 ditambah negatif 1U sesuai dengan aksioma 8. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah negatif 1, 0 kali U menjadi 0U, sifat dari bilangan, dan akan menghasilkan 0 sesuai dengan pembuktian bagian A yang sudah kita bahas di atas. Baik, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kekurangan. Terima kasih, semoga apa yang
saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.